Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Mengguran. Pada kesempatan pagi hari yang agak mendung ini ya teman-teman, kita di Kampung Mengguran ini akan berbagi tip bagaimana cara kita itu sukses dalam berkebun pohon alpokat. Ya. Kita berbagi saja teman-teman pengalaman selama kita menanam pohon alpokat kira-kira 3 tahun ya. Jadi untuk di tahun ketiga ini untuk pengundukan tanah ini mungkin hampir selesai ya. Jadi kita utamakan perawatan itu di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga teman-teman. Jadi untuk tahun-tahun selanjutnya mungkin ya kita akan merapikan saja ketika musim penghujan kita akan rapikan untuk pembersihan pembersihan parit ya. Terus untuk musim penghujan, musim kemarau ya kita tentunya tidak lupa bagaimana agar pohon alpokat ini tetap bertahan bisa hidup ya dengan pemberian air. Ya maaf teman-teman ini karena cuaca tidak begitu mendukung ya. Ini agak rada-rada masuk angin sedikit ya. Nah ini kita berbagi saja teman-teman. Untuk perawatan pada tahun pertama ya, setelah kita tanam, kita lakukan perawatan pemupukan menggunakan NPK 1616 sebanyak 1 genggam. Terus untuk tahun kedua ke atas ya, ini karena umur 3 tahun, kita lakukan umur 2 tahun ke atas pemberian pupuk NPK 3 bulan sekali ya. Terus untuk pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Terus untuk perawatan pencegahan dari hama ya, pemakan daun ataupun jamur, kita lakukan penyemprotan selama 15 hari sekali ya, tergantung dari jenis hama yang menyerang pada pohon alpokat. Kalau emang benar-benar pohon alpokat ini terserang ulat ataupun jamur, kita lakukan penyemprotan agak diperpendek ya, bisa 1 minggu sekali ataupun 10 hari sekali sampai benar-benar ulat ataupun jamur ini tidak menyerang pada pohon alpokat ya. Itu intinya perawatan ya. Jadi teman-teman ketika menanam pohon alpokat itu tahun pertama akan menentukan kesuburan dari pohon alpokat yang teman-teman tanam ya. Ini kita berbagi saja teman-teman, karena ketika kita berbudidaya pohon alpokat tidak dirawat ya tidak mungkin tahun ketiga akan berbuah seperti ini ya teman-teman. Terus yang tadi ya, yang sebelah sana itu teman-teman, itu baru berumur 1 tahun ya. Ini juga berumur 1 tahun karena kemarin pohon alpokat yang kita tanam itu banyak yang mati ya, karena kesalahan dari kita menanam pohon alpokat pada awalnya tidak tahu ya teman-teman. Kita praktek di lahan bagaimana cara merawat pohon alpokat ya. Jadi untuk tahun ketiga ini kita tidak lakukan penggemburan ataupun pembersihan gulma menggunakan cangkul, tapi kita lakukan pembersihan gulma dengan cara dipotong rumput teman-teman. Ini baru hari kemarin kita lakukan pembersihan gulma dengan cara dipotong rumput ya. Mungkin di layar kamera teman-teman ini sudah agak rapi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ya, karena memang saat musim penghujan seperti ini ya, kita tidak bisa membuahkan pohon alpokat, tapi bagaimana kita itu memanfaatkan pohon alpokat yang kita tanam ini subur teman-teman.
dengan cara yaitu perbaikan parit-parit ya, biar air hujan ini tidak menggenang terlalu lama di area akar ya, yang dimana nanti air hujan ya kalau kebanyakan bisa menurunkan pH tanah dan pohon alpukat ini bisa mati ya. Oh ya teman-teman, tadi lupa ya, juga teman-teman harus lakukan pruning ataupun potes pada pohon alpukat ya, biar pohon alpukat ini batangnya cepat besar dan kita bisa menyeleksi batang-batang yang akan kita buahkan ya. Karena pohon alpukat pada tahun ketiga ini baru belajar berbuah, jadinya untuk buahnya tidak begitu banyak ya. Tapi alhamdulillah kesuksesan dari para petani alpukat itu target umur 3 tahun sudah berbuah. Alhamdulillah yang kita lakukan dengan cara pemberian pupuk NPK pada tahun pertama dan sampai tahun kedua dengan pemberian pupuk kandang sebanyak 1 genggam, dan umur 2 tahun ke atas kita lakukan pemberian pupuk kandang pupuk NPK selama 3 bulan sekali dan pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali, membuktikan bahwa hasil dari pohon alpukat yang kita tanam selama 3 tahun sudah berbuah, walaupun tidak berbuah semua, tapi ini merupakan kesuksesan yang kita bagikan teman-teman, bagaimana cara sukses berbudidaya pohon alpukat. Terus untuk pohon alpukat yang baik dibudidayakan, teman-teman itu bisa melihat alpukat-alpukat yang rekomendasi ataupun yang laku di daerah teman-teman ya. Ini palet seperti ini ya teman-teman. Jadi ini teman-teman tahun pertama kita lakukan penggemburan terus ya sampai umur 3 tahun, sampai akhirnya berbentuk bedengan-bedengan seperti ini ya teman-teman. Yang ini tempat air ya, pembuangan air saat musim penghujan gitu teman. Nanti apa ya teman-teman yang kurang paham bagaimana cara budidaya pohon alpukat, langsung bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Ya kalau untuk pohon alpukat ya itu penyakitnya yang jelas ya, kalau kita tidak rutin perawatannya adalah kecabuk atau kutu kebul, ulat ya, terus jamur teman-teman. Itu ya teman-teman yang banyak sekali dijumpai di pohon alpukat gitu ya teman-teman. Saya kira untuk perawatan sangat ringan ya, dibandingkan kita itu teori tapi tidak praktek teman-teman. Mungkin nanti ya setelah kita babat menggunakan potong rumput, ini akan kita lakukan penyemprotan menggunakan herbasida ya, biar nanti rumput ini tidak begitu banyak ya tumbuhnya teman-teman. Terus apalagi teman-teman ya, yaitu perawatan ya, perawatan pemupukan ya setelah kita tanam itu. Pemberian pupuk NPK 1616, teman-teman bisa menggunakan pupuk pertumbuhan ya Ramila ya, tergantung lah teman-teman mau menggunakan pupuk apa saja ya, tapi yang penting ya teman-teman harus imbangi dengan menggunakan pupuk kandang ya, karena ya kita tidak bisa mengandalkan pupuk kimia terus, apalagi sekarang pupuk kimia itu harganya sangat mahal ya. Jadi ini pohon alpukat yang kita tanam ini buahnya ya lumayan lah menurut saya, itu besar-besar ya, karena ini alpukat premium teman-teman. Ini ya. Ya ini baru sebagian ya, belum kita potong rumput semua teman-teman. Ini buah alpukat jenis peluang teman-teman. Ini pupuk kandangnya ya. Seperti itu ya. Ini pupuk kandang ini tidak kita fermentasi teman-teman. Jadi kita cangkul sedalam 10 cm ataupun 1 cangkul, baru kita taruh di
bekas cangkulan yang kita cangkul ya teman-teman ya. Untuk pemberian pupuk kimia kita tidak begitu ribet teman-teman. Kita kadang menggunakan Polska, kadang kita menggunakan pupuk NPK yang murah yang harganya 12.000, kadang kita juga menggunakan pupuk NPK Mutiara ataupun Pak Tani yang harganya sekitar 20 ribuan. Yang di bawah ada teman-teman, tapi masih kecil-kecil ya. Kita perlihatkan yang di atas teman-teman ya, ini yang sudah berbuah seperti ini. Nah, ini yang pupuk kandang belum kita tebar karena kita tidak fokus di budidaya pohon alpokat. Kita juga lagi menanam pohon durian, bibit alpokat, dan sekarang kita lagi menanam melon teman-teman untuk persiapan bulan puasa ya. Nah, ini ya. Ini pohon alpokat yang saya kira di kebun kami yang paling lebat ya. Mungkin sekitar ada 50 pohon buah alpokat teman-teman. Ini nanti paling bulan berapa ya? Bulan sebelum puasa ataupun habis lebaran akan kita lakukan pruning teman-teman. Untuk pembuahan tahun ini ya. Ini ada satu, kemarin ada banyak, tapi untuk tahun ini buah ataupun bunga yang berbunga itu banyak yang rontok teman-teman, karena berbunganya itu agak telat ya, keburu ada hujan, jadi bunga besertaan dengan hujan ini akan mengakibatkan bunga pohon alpukat rontok teman-teman. Ya, saya kira untuk berbagi bagaimana cara berbudidaya pohon alpukat, ya, cara sukses berbudidaya pohon alpukat versi Kampung Wisata Mengguran, yaitu teman-teman, perawatan menggunakan NPK 1616 untuk tahun pertama sebanyak 1 genggam sampai umur 2 tahun, pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali ya, setiap 6 bulan sekali, perawatan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun selama 15 hari sekali ya. Terus lakukan pruning, potong pucuk dan macam-macam ya, penggemburan, pembuangan air saat musim penghujan, penyiraman saat musim kemarau ya. Kita lakukan rutin selama 3 tahun. Akhirnya pohon alpukat yang kita tanam di Kampung Wisata Mengguran ini berbuah secara sedikit demi sedikit ya. Ya, saya kira cukup sampai sini ya. Semoga bermanfaat.